Selamat berjumpa kembali di Ruang Belajar Noe. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pembahasan kita hari ini adalah tentang menentukan nilai optimum dalam program linear. Mari kita simak bersama-sama. Untuk menyelesaikan suatu masalah program linear atau menentukan nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum, langkah-langkah berikut perlu kalian ikuti secara berurutan, yaitu yang pertama, membuat model matematika dari masalah. Yang kedua, menggambar grafik model matematika atau sistem pertidaksamaan dari masalah. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian atau DP. Yang keempat, menentukan titik-titik batas daerah penyelesaian. Yang kelima, mensubstitusikan titik-titik batas daerah penyelesaian ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Dan yang terakhir, membandingkan nilai fungsi objektif untuk menentukan nilai optimum, baik itu maksimum maupun minimum. Agar kalian lebih memahami, perhatikan contoh satu berikut ini. Seorang penjahit mempunyai 60 meter kain katun dan 40 meter kain brokat. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat dress dan gaun untuk pelanggannya. Sebuah dress memerlukan 3 meter kain katun dan 1 meter kain brokat. Sedangkan satu gaun memerlukan 2 meter kain katun dan 2 meter kain brokat. Jika keuntungan setiap dress adalah Rp75.000 dan keuntungan gaun adalah Rp120.000, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit dari masalah ini. Nah, langkah yang pertama di sini adalah membuat model matematika. Kita misalkan X adalah banyaknya dress dan Y adalah banyaknya gaun. Batasan dari masalah ini sudah terlihat dari permasalahan adalah jumlah kain katun dan jumlah kain brokat yang terbatas. Kain katun yang dibutuhkan untuk membuat sebuah dress adalah 3 meter dan untuk membuat sebuah gaun adalah 2 meter. Dengan bahan kain katun yang tersedia hanya 60 meter. Maka pertidaksamaannya adalah 3X ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 60. Sedangkan kain brokat yang dibutuhkan untuk dress adalah 1 meter dan yang dibutuhkan untuk membuat gaun adalah 2 meter. Dengan bahan brokat yang tersedia adalah 40 meter. Maka pertidaksamaannya adalah 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40 atau X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Ingat, banyak dress dan gaun tidak mungkin negatif, maka tambahkan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi tujuan atau disebut juga dengan fungsi objektif, yaitu memaksimumkan keuntungan. Di sini keuntungan yang diperoleh dari pembuatan sebuah dress adalah Rp75.000 dan pembuatan sebuah gaun adalah Rp120.000. Maka fungsi objektifnya adalah Fx, Y sama dengan 75.000 X ditambah 120.000 Y. Nah, jika kalian masih membutuhkan penjelasan bagaimana menentukan model matematika, simak kembali video sebelumnya tentang hal ini. Baik, kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menggambar grafik model matematika atau sistem pertidaksamaan dari masalah. Kita akan gambar pertidaksamaan-pertidaksamaan dalam sistem ini pada bidang koordinat. Model matematikanya adalah 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Di sini Ibu sediakan terlebih dahulu bidang koordinatnya. Selanjutnya, kita harus menggambar 3X ditambah 2Y sama dengan 60, dan garis
X ditambah 2Y sama dengan 40. Sedangkan garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 tidak perlu kita gambar. Karena garis ini menunjukkan X sama dengan 0 menunjukkan sumbu Y dan garis Y sama dengan 0 menunjukkan sumbu X. Baik, kita lihat garis 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Kita dapatkan titik 0,30. Dan jika Y sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 20, sehingga titiknya adalah 20,0. Oke, kita gambar garisnya. Ini adalah garisnya. Jangan lupa beri nama garis tersebut. Baik, selanjutnya garis X ditambah 2Y sama dengan 40. Jika X sama dengan 0, kita akan dapatkan Y sama dengan 20. Jadi titiknya adalah 0,20. Dan jika Y sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan 40. Kita dapatkan titik 40,0. Kita gambar garisnya. Ini garisnya yang berwarna biru. Jangan lupa tuliskan persamaan dari garis tersebut. Kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Nah, di sini ada dua cara untuk menyelesaikan bagian ini. Perhatikan kedua cara berikut dan selanjutnya kalian boleh pilih salah satu cara yang menurutmu paling mudah. Kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama, kita akan arsir daerah penyelesaian yang memenuhi masing-masing pertidaksamaan di dalam sistem ini. Baik, kita lihat dulu arsiran X lebih dari sama dengan 0. Ingat, garis X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Sumbu Y di sebelah kanan sumbu Y. X lebih dari 0 dan di sebelah kiri sumbu Y kurang dari 0. Karena permintaan dari sistem ini adalah X lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir ke kanan. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, ingat garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Di atas sumbu X adalah lebih dari 0, di bawah sumbu X adalah kurang dari 0. Permintaan dari sistem ini adalah Y lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir ke atas. Berikutnya, untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Garisnya adalah yang berwarna merah, terbagi menjadi dua area, yaitu di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri bawah. Kita ambil saja titik 0,0 sebagai titik uji, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Maka 3 dikali dengan 0 ditambah 2 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 60 kita dapatkan pernyataan yang bernilai benar. Sehingga kita arsir ke bagian kiri bawah. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Garisnya adalah X tambah 2Y sama dengan 40 yang berwarna biru. Lihat daerahnya juga terbagi ini bagian atas dan di bagian bawah. Kita ambil saja titik 0,0 ada di bagian bawah. Jika 0,0 kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini dan bernilai benar, maka arsir ke bawah. Jika salah, maka arsir sebaliknya, yaitu ke atas. Kita ambil titik 0,0, 0 ditambah dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 40 adalah pernyataan yang bernilai benar. Sehingga untuk pertidaksamaan ini kita arsir daerah yang di bawah garis X tambah 2Y sama dengan 40. Seperti ini. Nah, dari semua arsiran ini, jika kalian perhatikan dengan seksama, maka area yang terkena semua arsiran adalah ini, segi 4 ini. Maka inilah daerah penyelesaian dari model matematika yang diberikan. Tetapi hal ini akan menjadi masalah jika model memuat lebih banyak pertidaksamaan. Karena itu, kalian bisa gunakan cara yang kedua. Langkah menggambarnya,
Sama dengan cara yang pertama. Yang berbeda adalah pada cara 2 ini, kita akan mengarsir daerah yang bukan merupakan penyelesaian atau daerah yang salah. Dengan maksud, daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Baik, kita mulai. Ibu akan gambarkan semuanya persis sama. Kita mulai dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Seharusnya kita arsir ke sebelah kanan sumbu Y, karena di sebelah kanan sumbu Y yang menunjukkan daerah-daerah yang lebih besar dari sama dengan 0. Tetapi karena ini kita arsir daerah yang sebaliknya yang salah, maka kita arsir ke bagian kiri sumbu Y. Seperti ini. Nah, berikutnya begitu juga dengan Y lebih dari sama dengan 0. Harusnya kita arsir ke atas, tetapi kita arsir yang sebaliknya, yaitu arsir ke bawah sumbu X. Selanjutnya, untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, ini garisnya. Seharusnya kita arsir ke bawah yang benar, tetapi ini kita arsir yang salah, sehingga kita arsir ke kanan atas. Oke, dan yang terakhir, untuk daerah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, harusnya kita arsir ke bawah juga, tetapi di sini Ibu akan arsir ke atas, ke daerah yang salah. Nah, dengan demikian, kalian akan dapatkan daerah penyelesaian atau DP-nya adalah ini. Ini segi empatnya, area ini bersih atau tidak terkena irisan sama sekali. Baik, untuk mengerjakan soal-soal nanti, kalian bisa pilih salah satu cara saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Langkah yang keempat, yaitu menentukan titik-titik batas dari daerah penyelesaian. Ibu ambil gambar daerah penyelesaian dari cara yang kedua. Di sini jika kalian perhatikan, daerah penyelesaiannya ini berbentuk segi empat yang dibatasi oleh 4 titik. Kita sebut saja ini adalah titik O dengan koordinat 0,0. Kemudian ada titik 0,20. Kita sebut saja itu dengan titik A. Kemudian ada titik 20,0. Kita sebut saja dengan titik B. Dan juga ada titik ini. Ini adalah titik potong antara kedua garis, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 60 dan garis X ditambah 2Y sama dengan 40. Kita sebut saja titik ini adalah titik C, tetapi koordinatnya di sini belum diketahui. Karena itu, kita perlu mencari terlebih dahulu koordinat dari titik C. Caranya, kita tulis terlebih dahulu persamaan kedua garis, yaitu X ditambah Y, 2Y sama dengan 40, dan 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Kita eliminasi Y di sini dengan cara dikurang. 3X dikurangi dengan X. Kita dapatkan 2X, 2Y dikurangi dengan 2Y 0, dan 60 dikurangi dengan 40 sama dengan 20. Sehingga 2X sama dengan 20, X sama dengan 20 per 2, atau X sama dengan 10. Selanjutnya, kita substitusi X sama dengan 10 ke salah satu persamaan. Di sini persamaan yang kedua cukup mudah, jadi Ibu ambil persamaan yang kedua. X ditambah 2Y sama dengan 40, gantikan X-nya dengan 10. 10 ditambah dengan 2Y sama dengan 40. Kita dapatkan 2Y sama dengan 40 dikurangi 10. 2Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 per 2. Atau Y sama dengan 15. Sehingga kita bisa dapatkan koordinat titik C adalah 10,15. Jadi, titik-titik batasnya adalah titik O 0,0, titik A 0,20, titik B 20,0, dan titik C 10,15. Langkah yang kelima, kita substitusi titik-titik batas ke dalam fungsi objektif. Baik.
Dari langkah 1 kita sudah dapatkan fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 75.000 X ditambah 120.000 Y. Dan dari langkah keempat, kita sudah dapatkan titik-titik batasnya. Sekarang, untuk titik 0,0, kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. Kita dapatkan F0,0 sama dengan 75.000. X-nya kita ganti dengan 0, ditambah dengan 120.000 Y. Y-nya kita ganti dengan 0, kita dapatkan 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. Oke, baik. Yang berikutnya titik A, yaitu koordinatnya 0,20. Kita dapatkan F0,20 sama dengan 75.000 dikali 0 ditambah 120.000 dikali 20 sama dengan 0 ditambah 120.000 dikali dengan 20, 2.400.000. Sehingga hasilnya adalah 2.400.000. Baik, yang ketiga adalah titik B. Titik B koordinatnya adalah 20,0. Kita substitusikan, kita dapatkan 75.000 dikali 20 ditambah 120.000 dikali 0, hasilnya adalah 1.500.000 ditambah 0, sama dengan 1.500.000. Dan yang terakhir, titik C. Titik C koordinatnya sudah kita dapatkan, yaitu 10,15. Maka kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. F10,15 sama dengan 75.000 dikali 10 ditambah 120.000 dikali 15. Sama dengan 75.000 dikali 10, 750.000. Dan 120.000 dikali 15 sama dengan 1.800. Ini kita jumlahkan, kita peroleh 2.550.000. Nah, langkah yang terakhir, langkah ke-6 yaitu membandingkan nilai fungsi objektif untuk menentukan nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum atau minimum. Untuk kasus ini diminta untuk memaksimumkan keuntungan. Baik, dari sini kalian bisa melihat bahwa nilai fungsi objektif yang paling besar atau yang paling maksimum terjadi pada titik C, yaitu 10,15 dengan nilai 2.550.000. Jadi kita bisa simpulkan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit adalah Rp2.550.000. Nah, dari hal ini juga kalian dapat mengetahui bahwa agar penjual mendapatkan keuntungan maksimum, dia harus memproduksi X-nya sebanyak 10 dan Y-nya sebanyak 15. X tadi adalah banyaknya dress dan Y-nya adalah banyaknya gaun. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan maksimum 2.550.000, penjahit tersebut harus memproduksi dress sebanyak 10 buah dan gaun sebanyak 15. Sekarang berlatihlah satu nomor berikut. Untuk mendapatkan nilai optimum dari masalah program linier, memang dibutuhkan langkah-langkah yang panjang. Tetapi jika kalian sering berlatih, maka nantinya kalian bisa dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Selamat belajar dan tetap semangat!